taste the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Hai teman-teman semua, apa kabar? Kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman resep baru, yaitu puding keju berisi kacang-kacangan dan buah-buahan kering. Nah teman-teman, untuk kejunya itu saya membuat sendiri. Jadi keju segar yang ada di video ini adalah keju buatan saya sendiri, yang cara membuatnya mudah sekali. Kita hanya membutuhkan 1 liter susu segar full cream, dan juga 1 buah lemon segar, dan juga sejimpit garam jika teman-teman mau keju segarnya sedikit berasa asin ya teman-teman. Bagaimana cara membuatnya? Teman-teman silahkan lihat di deskripsi video di bawah. Di situ akan saya berikan link bagaimana cara membuat susunya. Sengaja saya membuat kejunya sengaja saya pisahkan karena biar video ini tidak terlalu panjang ya teman-teman. Sekarang kita olah keju ini menjadi puding ya. Nah, bahan-bahan lain yang saya butuhkan adalah kacang-kacangan dan buah-buahan kering. Ini karena kebetulan saya tinggal di Eropa, jadi kacang-kacangannya berbeda. Ini kita bisa menyesuaikan dengan kacang-kacangan yang ada di Indonesia, misalnya menggunakan kacang mete atau misalnya menggunakan kacang tanah ya. Ini saya menggunakan kacang abena seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan kismis, ini dari jenis anggur Moscatel. Bentuk anggurnya lebih besar ya teman-teman ukurannya. Kemudian saya juga menggunakan buah peach yang sudah kering. Kemudian saya menggunakan kacang nuez juga seperti ini. Ini teman-teman bisa ganti dengan kacang-kacangan yang ada di Indonesia. Dan juga ini adalah campuran dari biji dari biji labu ya, yang sudah dibuat kuaci tapi tidak ada lagi kulitnya. Kemudian ini juga aneka macam almond yang sudah dihancurkan, kemudian juga ada anggur kering dan semacamnya. Jadi ini intinya kacang-kacangan dan buah-buahan kering ini menyesuaikan saja. Kalau di Indonesia misalnya tidak ada peach kering, teman-teman bisa menggunakan misalnya menggunakan nanas kering, menggunakan mangga kering ya. Itu sesuai dengan kreativitas teman-teman semua. Teman-teman jangan khawatir jika di Indonesia ataupun di negara manapun teman-teman berada tidak menemukan buah-buahan dan kacang-kacangan kering yang sama persis. Tidak masalah ya teman-teman. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan kacang-kacangan dan buah-buahan lokal yang ada di negara tempat teman-teman tinggal ya. Dan ini karena ukurannya terlalu besar, jadi agak saya hancurkan sedikit-sedikit ya. Kemudian juga sama untuk buah peachnya, karena peachnya ini terlalu besar, saya potong-potong. Jadi kalau misalnya sudah kecil-kecil tidak perlu dipotong-potong lagi. Nah nanti setelah semuanya ini sudah selesai saya potong-potong, kemudian akan saya sisihkan dulu ya teman-teman. Penampakannya seperti ini hasil akhirnya ya. Jadi saya pisahkan, sebenarnya tidak harus dipisahkan karena nanti juga pada akhirnya akan dicampur juga. Nah sekarang keju yang tadi, keju segar yang sudah saya olah tadi itu akan saya hancurkan dulu teman-teman semuanya. Dan ini ternyata karena dia lumayan banyak, saya pindah ke mangkok ya. Kemudian saya haluskan teman-teman. Jadi menghaluskannya tidak terlalu halus sekali, tidak apa-apa ya, jangan khawatir. Kemudian saya tambah dengan madu. Ini saya menggunakan madu yang kental ya. Teman-teman bisa menggunakan madu yang cair ya, sedikit saja, dan manisnya juga menyesuaikan dengan selera teman-teman saja. Kemudian saya akan menggunakan agar-agar. Ini agar-agarnya saya masak dulu ya, hanya membutuhkan sedikit saja air, jadi jangan terlalu banyak. Tidak seperti kalau kita membuat agar-agar pada takaran seperti biasa ya teman-teman. Jadi ini airnya cukup sedikit saja. Saya masak dulu sampai matang, kemudian saya tuang ke dalam adonan kejunya. Kemudian setelah itu saya campurkan, saya ratakan dengan kejunya ya teman-teman. Jadi pastikan agar-agarnya ini tercampur merata pada keju segar yang sudah kita haluskan. Kemudian sekarang semua buah-buahan dan juga kacang-kacangan keringnya saya masukkan ke dalam keju yang sudah saya hancurkan bersama dengan madu tadi ya teman-teman. Kemudian kita aduk
sampai merata. Bagaimana dengan ukuran dan takarannya? Ini saya hanya menggunakan ukuran kira-kira ya teman-teman. Jadi saya tidak menggunakan ukuran yang pasti. Cuman di sini saya menggunakan 2 liter susu segar ya teman-teman. Jadi susu segar yang kejunya itu dari 2 liter susu segar. Teman-teman kalau cuma mau pakai dari 1 liter juga bisa. Kemudian saya aduk rata. Setelah rata, saya akan menyiapkan cetakannya. Saya hanya menggunakan bekas dari kotak susunya teman-teman. Jadi kotak susunya inilah yang akan saya gunakan untuk mencetak pudingnya. Caranya, bagian dari atas dari kotaknya ini akan saya potong ya teman-teman. Saya potong seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan cetakan lain ya. Ini sebenarnya cuman karena memanfaatkan barang bekas dari sisa di dapur aja sebenarnya. Jadi ini opsional, tidak harus menggunakan kotak susu seperti ini ya teman-teman. Nah, sisa susunya yang masih ada itu kita bersihkan. Jadi ini kita cuci bagian dalamnya sampai bersih, kemudian kita keringkan ya. Dan kalau sudah kering, baru kita bisa memasukkan adonan yang sudah kita buat tadi ke dalam kotak susu ini. Sekarang kita masukkan adonannya, dan penting sekali untuk memastikan adonan yang di bawahnya tidak ada rongga ya teman-teman. Jadi lebih padat lebih bagus. Kita masukkan semua sampai dengan penuh, dan nanti setelah penuh seperti ini, lalu kita tutup menggunakan plastik wrap ya teman-teman, agar bagian atasnya tidak kering sekali. Kemudian ini plastik wrapnya saya tali menggunakan karet gelang teman-teman, seperti ini. Dan kemudian setelah saya tutup rapat seperti ini, saya masukkan ke dalam freezer kurang lebih 2 jam ya teman-teman. Kita simpan 2 jam dulu sebelum nanti kita potong. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 2 jam saya simpan di dalam freezer. Jangan terlalu lama ya teman-teman, karena nanti kalau terlalu lama dia jadi keras sekali. Jadi kurang lebih 2 jam, atau misalnya setelah 2 jam belum mau dimakan, teman-teman bisa turunkan sebentar dari freezer, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas ya. Oke, ini seperti ini teman-teman sudah lihat ya, kering seperti ini. Sekarang saya akan buka kotaknya dengan cara menggunakan pisau, bisa menggunakan gunting, bisa. Jadi terserah seperti apa yang teman-teman mau. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini ada bagian tengah yang berlubang karena tadi mungkin waktu saya memasukkan adonannya kurang padat ya teman-teman, tapi tidak masalah ya. Jadi ini hasilnya seperti ini teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk iris. Jadi kalau untuk keju segar yang berisi buah-buahan dan kacang-kacangan kering ini, teman-teman jangan khawatir misalnya agak sedikit hancur misalnya ya, tidak masalah karena ini bukan kue ya teman-teman. Jadi keju pun kadang disajikannya agak sedikit hancur-hancur juga. Nah ini teman-teman, hasilnya seperti ini, dia cantik sekali, perpaduan warna buah-buahan kering, kemudian kacang-kacangannya, dan kontras banget dengan warna kejunya. Ini selain cantik juga rasanya lezat sekali. Teman-teman harus mencoba resep ini karena resep ini simple, gampang sekali bikinnya, dan juga ini bukan resep yang umum ya teman-teman. Jadi ini resep unik yang teman-teman bisa coba sendiri di rumah. Gimana teman-teman, tertarik kan ya untuk mencoba? Karena ini sudah di akhir bulan Ramadan juga. Mana tahu teman-teman sudah mulai kehabisan ide untuk membuat takjil atau untuk membuat menu manis untuk bulan Ramadan. Teman-teman bisa mencoba ini ya. Nih lihat, cantik sekali bentuknya seperti ini, menggugah selera, kaya akan protein dan bergizi tinggi ya teman-teman. Murah karena ini adalah homemade. Kalau teman-teman beli ini harganya mahal sekali. Oke teman-teman, silahkan mencoba resep dari saya, puding keju segar berisi kacang-kacangan dan buah-buahan kering. Semoga bermanfaat. Matur nuwun sudah menonton teman-teman, dan I'll see you in the next video. Bye bye.